Kembali lagi di Kompas Bisnis, saya masih bersama dengan Pak Ivan Cahyadi, Presiden Direktur dari Sampurna. Pak Ivan, tadi kalau kita bicara soal pengembangan SDM, sekarang kita mau ngomong soal UMKM nih Pak. Jadi di tahun 2024 ini, adakah inisiatif dari Sampurna yang terbaru terkait dengan UMKM? Wah, kalau UMKM ini yang paling dekat dengan hati saya ini. Karena dulu kan saya pegang posisi juga istilahnya itu sales director ya. Jadi saya kan banyak bersentuhan dengan UMKM. Nah, kita tuh sampai hari ini, kita sudah membina itu untuk UMKM yang bersentuhan secara langsung seperti itu sudah 300.000 lebih itu, 300.000 lebih. Kenapa begitu? Karena kita selalu merasa bahwa UMKM itu adalah cikal bakalnya Sampurna. Jadi Sampurna itu sendiri 111 tahun yang lalu, itu dimulai dari sebuah warung kecil, sampai bisa seperti hari ini. Nah, kalau orang Jawa bilang kan kacang kan tidak boleh lupa sama kulitnya. Jadi buat kita itu penting sekali. Sebetulnya kalau Okta sempat keliling-keliling nanti ke pasar-pasar di mana, di Sabang sampai Merauke ada ini. Carilah toko yang namanya Sampurna Retail Community, warnanya putih merah. Nah, itu adalah wujud nyata apa yang dilakukan Sampurna. Bagaimana Sampurna itu selalu berusaha agar UMKM itu bisa naik kelas. Kita bantu penataan displaynya, bagaimana cara memanage tokonya. Nah, itu kalau sempat ya benar tuh liatin tuh. Itu kalau Okta ke sana akan kelihatan bahwa tackle-nya itu mungkin nanti bisa warna-warni itu dalam toko itu. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka itu mungkin mulai dari garasi dulu. Nah, setelah diberikan pembinaan, semakin berkembang, kemudian dia akan maju lagi mungkin ke ruang tamu, nanti ke ruang makan. Nah, lama-lama tokonya jadi besar. Ya. Nah, program-program itu yang selalu kita berikan pendampingan, pelatihan gitu. Kadang sebenarnya cuma teman curhat saja. Nah, dari situ semua mereka ini jadi menjadi lebih kuat. Nah, bahkan kita nggak cuma yang di rantai bisnis tuh, kita juga punya pengembangan lagi namanya Sampurna Entrepreneurship Training Center. Ini setiap UMKM bisa ikut. Ini sudah banyak contohnya. Udah banyak contohnya yang berhasil bahkan bisa ekspor sampai ke luar negeri. Ada yang bisnisnya coklat, ada yang bisnisnya itu batik, ada yang di Jogja itu batik. Nah, itu dia bisa ekspor sampai ke Jepang, punya toko di mana-mana. Nah, sekarang lebih banyak online kelihatannya karena setelah pandemi. Tapi bisnis ini berhasil. Ada juga yang ada teh, ada coklat. Ini banyak. Nah, ini selalu kita berikan pembinaan, bekerja sama juga nggak cuma Sampurna, tapi juga dengan Kadin. Kemarin itu juga dengan Kadinnya Jepang gitu kan ya. Nah, semua ini kita dukung supaya UMKM kita itu bisa menjadi maju, bisa ekspor, bisa dikenal, pameran di luar negeri dan sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang selalu membuat Sampurna itu bersemangat, karena Sampurna percaya bahwa kalau kita bisa memberikan nilai-nilai positif ini, Sampurna juga akan bisa terus lestari gitu. Dan sebetulnya nih karena yang ngobrolnya hari ini nih ya, tanggal 22 Juli itu kita lagi mau bikin yang namanya Pesta Rakyat UMKM untuk Indonesia. Dan itu tanggal 22 di Jakarta Convention Center. Itu nanti ribuan orang tuh. Kita akan bikin sesi motivasi, diskusi panel, workshop, hiburan juga ada lah. Tapi ini akan menjadi pestanya pelaku UMKM agar mereka bisa menjadi lebih maju lagi. Ini kita tidak sendirian, kita banyak didukung oleh tentunya dari pemerintah, dari asosiasi dan sebagainya, agar sama-sama bisa berusaha mengangkat yang namanya UMKM ini. Banyak sekali yang kita lakukan untuk UMKM, Okta. Oke, saya kalau perhatikan Pak Ivan ini orang yang detail sekali ya Pak ya, bahkan sampai ke tadi retail-retail kecil juga diperhatikan. Nah, seberapa penting sih Pak sifat detail ini untuk bisnis Sampurna terutama? Itu dari Sabang sampai Merauke kan kita punya teman ya, karena peritel ini kan tadi saya katakan kan jumlahnya kan hampir 300.000 tadi total, 150.000 lebih lah sekarang. Kadang-kadang saya bingung jumlahnya berapa, karena tiap hari nambah. Tiap hari nambah. Itu tuh kemanapun kita pergi ya, kita selalu punya teman yang terbantu, dan hal-hal ini tuh sangat gimana istilahnya ya, sangat warm buat hati ya, sangat-sangat buat hati, karena Anda bisa melihat sendiri. Saya punya teman tadi, kalau bicara detail, saya punya teman di Kalimantan gitu kan ya, peritel juga dia. Suatu hari saya ke tempat dia udah maju sekarang, ada mobil baru gitu. Terus saya bilang kan, wah mobilnya baru ya, bagus sekali nih, saya boleh dong diajak ini nebeng gitu kan ya. Dia bilang, Pak tunggu ya, kenapa? Saya belajar nyetir dulu. Jadi dia belum bisa nyetir, tapi dari hasil usahanya
dia sudah bisa beli mobil itu. Ini dari pelaku yang tadinya toko kelontong tradisional. Terus kan saya tanya, loh memang ibu sekarang jualan apa kok bisa seperti ini? Nah si ibu ini ternyata salah satu yang menjalankan benar program yang namanya itu adalah program pojok lokal. Nah di dalam pojok lokal itu kita minta bantuan para pelaku UMKM kecil tadi itu untuk membantu bahkan yang lebih kecil lagi. Artinya apa? Tetangga sekitar, ibu-ibu yang mungkin mau titip jajanan pasar dan sebagainya, itu diberikan ruang untuk mendisplay. Karena kalau seperti ini kan, usaha rakyat seperti ini kan tidak bisa kita bawa ke toko yang modern. Padahal UMKM ini kan kontribusinya untuk Indonesia ini kan sebenarnya besar sekali, termasuk penyerapan lapangan kerja. Nah si ibu ini karena dia itu membawa dagangan dari teman-teman di lingkungan sekitarnya, jualan tadi segala macam tadi itu, sampai kemudian malah sampai bisa punya mobil meskipun belum punya SIM. Meskipun belum bisa nyetir ya Pak ya? Belum bisa nyetir, belum punya SIM. Nah ini kan menarik sekali ini kan menarik sekali, dan kalau kita lihat ini di mana-mana tuh terjadi seperti ini. Kemanapun saya pergi, saya pernah di Yogyakarta, kalau nggak salah juga saya ke Yogyakarta, itu ada juga yang mohon maaf beliau itu pensiunan, tapi kan kemudian kan tetap harus harus lanjut gitu kan ya. Nah itu saya tanya, Pak gimana? Waktu itu dia baru 3 bulan. Dia bilang gini, iya mas, omset saya itu dulu sehari 300.000. Setelah ikut pelatihan ini, diberitahu caranya bagaimana memanagenya, sekarang omset saya per hari sudah 3 juta. Ini kan alhamdulillah banget toh. Nah, hal-hal begini loh yang sangat membanggakan buat Sampurna, karena tadi saya katakan Sampurna itu awalnya juga dari pelaku usaha yang sangat mikro. Sehingga kita bisa seperti ini, kita mau supaya ada banyak lagi pelaku usaha yang seperti itu, sehingga nanti juga ini kontribusinya buat perekonomian Indonesia, ini kan bisa bagus. Itu tadi yang para peritel tadi itu, kalau dihitung-hitung omsetnya, ini kan kita pernah survei juga secara riset ya, itu tuh 11% dari PDB-nya retailer Indonesia, 11%, 236 triliun kalau saya nggak salah. Nggak kecil loh ini ternyata, kalau dikumpul-kumpulin semua. Gak kecil. Gitu. Angka yang besar ya Pak ya. Tadi juga menarik juga, selain Pak Ivan nih detail, tapi juga tadi rajin bikin jaringan ya Pak ya, membuat jaringan, bangun jaringan dengan bahkan juga peritel-peritel kecil. Itu tadi penting sekali buat bisnis. Prinsip Sampurna adalah kita berteman dengan siapa saja. Berteman dengan siapa saja. Oke Pak, menarik. Akhir-akhir ini kan juga sering digaungkan nih Pak soal UMKM naik kelas. Nah ini apa upaya Sampurna untuk hal ini? Oh, naik kelas ini banyak definisinya. Salah satunya mungkin yang kemarin kita lakukan adalah digitalisasi. Ya, karena kan setelah kita melihat bahwa oh ini pelaku bisnis UMKM ini sudah kita bantu bagaimana manage toko dengan baik. Tapi kan ada satu hal, bahwa hari ini kan dunia bergerak secara digital. Nah, pelaku UMKM yang terpisah-pisah ini kan tidak mungkin punya akses terhadap dunia digital. Harus ada yang memberikan pelatihan dan akses. Nah, di situ Sampurna masuk. Kami memberikan ekosistem digital yang namanya itu AYO. Nah, AYO ini terbagi dari 3 ya. Itu ada yang namanya Mitra AYO. Nah, itu untuk pedagang grosir agar bisa berkoneksi dengan pedagang retailnya, dan sebaliknya yang namanya AYO Toko itu untuk pedagang retail UMKM-nya supaya bisa melakukan transaksi dengan pelaku usaha grosirnya. Bahkan kita bikinkan juga yang namanya My AYO. Yang My AYO ini adalah para pelaku usaha mikro ini, para warung tradisional ini, toko kelontong ini, bisa punya koneksi komunitas dengan pelanggannya. Jadi ini semua Sampurna sediakan fasilitas ini agar semua pelaku yang UMKM yang tergabung dalam rantai tadi itu betul-betul bisa berinovasi sendiri. Kami hanya menyediakan platform, menyediakan pelatihan, dan itu bisa dipakai. Sudah ada layanan pesan antar segala loh. Jadi ini kalau di di komunitas-komunitas begitu, kalau kita nggak sempat ke toko SRC tadi itu, ini bisa langsung main pakai jempol pesan antar gitu. Nah hal begini ini kadang-kadang nggak disadarin, tapi ini bantuan yang besar buat mereka. Bahkan kalau dulu saya sering menjumpai itu toko-toko seperti ini, kalau dia mau belanja, karena kan pelakunya kan biasanya kan 50% lebih itu ibu-ibu kan ya. Nah nggak ada orang lain di toko itu. Jadi gimana? Harus ditutup tokonya. Terus dia pergi belanja ke toko grosir. Ini kan kehilangan opportunity. Nah, dengan sekarang kita lakukan program digitalisasi ini, dia tidak perlu meninggalkan toko. Dia cukup belanja, cukup dari
tempatnya usahanya sendiri, nanti bisa diantar. Nah, semua hal ini adalah apa yang Sampurna lakukan sehingga UMKM itu bisa naik kelas. Nah, kembali tadi saya katakan bahwa ini kalau ada kesempatan boleh itu untuk join dengan acara yang tanggal 22 Juli itu. Karena nanti di pesta rakyat UMKM ini itu nanti akan benar-benar diberikan tadi sesi-sesi tadi, mau dari pelatihan, workshop, diskusi panel. Nah, ini semua akan memberikan kesempatan untuk pelaku UMKM agar mereka seperti Okta bilang bisa naik kelas. Bisa naik kelas. Gitu. Oke, baik. Ini artinya menjadi perhatian bagi Sampurna tentu saja terkait dengan pengembangan SDM, peritel ini juga jadi nafas bagi bisnis Sampurna, termasuk juga tadi membuat UMKM naik kelas dengan salah satunya adalah digitalisasi, betul ya Pak ya? Betul. Ini tentunya diharapkannya bisa berkelanjutan ya Pak ya? Tentu. Sampurna sudah 111 tahun melakukan ini. Semua investasi Sampurna itu berkelanjutan dan jangka panjang, baik untuk SDM internal tadi ya, dan juga untuk yang eksternal. Karena kita percaya bahwa semua ini penting, SDM yang kreatif, yang memberikan solusi inovatif, itu akan berdampak bagus untuk perekonomian, bisa bersaing secara global, dan itulah caranya untuk menuju Indonesia emas, menurut saya begitu. Baik, dengan pengembangan SDM tentu ya. Terima kasih Pak Ivan Cahyadi, Presiden Direktur PT HM Sampurna sudah bersama di Kompas Bisnis, Pak. Sehat selalu. Terima kasih, Okta. Ya, saudara, sampai Indonesia Pagi masih akan kami lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami.